kami mudah untuk bertengkar dan tidak pernah percaya satu sama lainnya. Nah, ketika pulang dari rumah orang yang telah disamarkan, di seluruh bagian rumah sampai ketemu kontak. Walau dengan sedikit bersungut-sungut, kami semua berusaha mencari bendanya sambil sesekali berusaha menghubungi nomor HP adikku yang juga tidak kunjung aktif. Karena bingung tak tahu harus bagaimana lagi, akhirnya ibu Karena bingung tak tahu harus bagaimana lagi, akhirnya ibuku berusaha mencari sedikit informasi dari tetangga sekitar. Ditanyanya perihal apakah mereka juga sering mengalami kehilangan uang atau barang di dalam rumahnya. Nah, asumsi keluargaku mungkin saja ada yang melakukan pesugihan babi ngepet di sekitaran tempat tinggalku. Namun tak ada satupun dari mereka yang mengaku pernah mengalami hal tersebut dan malah menganggap keluargaku aneh dan mengada-ada. Bagaikan anggapan negatif orang-orang. Berarti tuduhan adanya babi ngepet dapat dibuang jauh-jauh. Karena ternyata hanya keluarga kamilah yang mengalami hal-hal tidak mengenakan tersebut. Tuduhan kedua adalah adanya tuyul. Namun hampir sama dengan kemungkinan pertama. Kalau memang ada tuyul, mengapa hanya keluarga kami saja yang didatangi dan dicuri terus menerus? Walaupun begitu, ayahku memutuskan untuk memelihara keong laut atau umang-umang dan kepiting sawah, yaitu yuyu, yang konon katanya merupakan hewan kesukaan para tuyul yang dapat mengalihkan perhatian mereka ketika sedang beraksi, hingga akhirnya lupa untuk mencuri karena asik bermain dengan hewan-hewan kecil itu. Nyatanya tiap hari tetap saja ada uang lembaran di rumah kami yang hilang. Ternyata tuyul bukanlah pelakunya, atau mungkin mitos tentang para hewan kecil tersebut ternyata tidak benar adanya. Kami kembali bertanya-tanya, tanpa pernah mendapatkan jawaban yang pasti. Hingga akhirnya ibuku memiliki inisiatif untuk meminta bantuan pada orang pintar, kenalan ataupun temannya. 4 hari setelah peristiwa hilangnya HP milik adikku tersebut, ia sudah tidak lagi mengharapkan benda miliknya tersebut kembali. Keadaan di rumah kian memanas dan di antara kami sulit sekali untuk akur. Terkadang kini aku menyesali perbuatanku yang menuduh adik telah mengambil dan menjual kamera milikku yang dipinjamnya. Namun di saat hari kejadian, sungguh aku tak dapat mengontrol diri dan emosi. Hawa aneh di rumah itu memang seolah membuat kami mudah untuk bertengkar dan tidak pernah percaya satu sama lainnya. Nah, ketika pulang dari rumah orang pintar dan kembali ke rumah, ibuku langsung memanggil anak-anaknya. Saat itu beliau berkata, "Ayo semuanya, cari HP Ika," nama adik perempuanku yang telah disamarkan, "di seluruh bagian rumah sampai ketemu." Kontan kami semua bingung dan menganggap ibu sedang berdelusi. Harusnya masih ada kok. Cari saja dimanapun kalian pikir itu mungkin tambahnya. Walau dengan sedikit bersungut-sungut, kami semua berusaha mencari benda walau yang tidak pasti keberadaannya tersebut. Aku mencari di tumpukan barang-barang di depan rumah ataupun di daerah kamar mandi luar. Ibuku juga mencari di jalan ataupun di teras rumah sampai dengan di dalam kamar tidurnya. Sampai akhirnya sambil sesekali berusaha menghubungi nomor HP adikku yang juga tidak kunjung aktif. Sementara itu kakak dan adikku mencari di lantai atas. Di masing-masing kamar mereka jujur aku merasa seperti orang bodoh. Saat itu kalau memang HP itu masih ada, lantas di mana? Berkali-kali mencoba menghubungi HP adikku yang telah hilang itu. Tiba-tiba ibu berteriak dengan penuh semangat. "Ah, nyambung. Maksudnya, ia berhasil terhubung ke nomor yang ditujunya tersebut. Krek. Panggilan ibuku diterima si pemegang HP. Halo? Ini siapa ya?" Ibu berusaha mencari tahu siapa lawan bicaranya saat itu. Namun berulang kali ibu menanyakan hal yang sama, ia tidak pernah mendengar jawaban apapun dari ujung sana. Tiba-tiba panggilan tersebut ditutup oleh lawan bicara misteriusnya itu.
Ibu menggerutu sambil berusaha kembali menghubunginya lagi. Aku hanya memperhatikan tingkahnya dari luar pintu kamar. HP yang dihubungi kembali tidak aktif. Namun ibuku tidak mau menyerah. Pada usaha panggilan ulangnya yang kesekian kalinya, panggilannya kembali terhubung dan diterima. Halo? Maaf, ini siapa ya? Tolong jawab dong. Mas, Mbak, ungkap ibuku. Dan sama seperti hal sebelumnya, tak ada respon apapun dari orang yang dihubunginya itu. Namun, samar-samar ibuku mendengar suatu suara yang lain. Ada yang lagi ngomong, ujarnya kepadaku. Raut wajahnya berubah serius ketika sedang berusaha mendengar suara itu dengan lebih jelas lagi. Ika. Aku ikut bingung waktu beliau menyebut nama adikku. Halo Mbak, HP-nya sudah ketemu ya? Tanya ibuku pada lawan bicara yang dipanggilnya Ika. Mbak, jawab dong. Mbak, sudah ketemu ya? Namun nampaknya ibu tak mendapatkan respon apapun dari orang yang sedang dihubunginya tersebut. Kenapa Bu? Tanyaku penasaran. Ini pas diangkat ibu dengar suara Ika sama kakakmu lagi ngobrol. Tapi suaranya kecil banget, jawabnya. Terus HP-nya? Tanyaku lagi. Pas ibu panggil-panggil, si Ika malah terus asik ngobrol aja. Ibu dicuekin sama dia. Tukasnya sambil sedikit mengomel. Ya udah, ayo kita langsung samperin aja Bu, ajakku. Nah akhirnya kami berdua nih naik ke lantai 2. Dan sesampainya di kamar adikku, ibuku kembali bertanya. Kamu ini ditanya malah diam saja. HP-nya sudah ketemu. Adikku menjawab sambil kebingungan. Maksud ibu? Lah, belum. Ini aku juga dari tadi masih nyari Bu. Ibuku juga jadi ikut bingung. Terus tadi yang angkat HP-nya siapa? Lah, ibu tadi dengar suara kamu sambil ketawa-ketawa sama Mbak Santi. Itu nama kakak perempuanku yang telah disamarkan. Lagi ngobrol pas ibu hubungi HP kamu barusan kok, kata ibunya. Lah kok aneh, memangnya HP-nya tadi aktif? Tanya adikku kembali. Nah ibu tidak menjawab, ia kembali mencoba menghubungi HP adikku tersebut. Terhubung namun tidak diangkat. Beberapa kali dicoba namun tidak juga diangkat. Adikku duduk di atas kasur sambil menunggu kelanjutan dengan cemas. Sebentar, kayaknya kasur ini bergetar, ujar adikku tiba-tiba. Kakakku langsung ikut menyentuh kasur tersebut. Iya benar. Ibu langsung memutuskan sambungan panggilan HP dan mencoba menyentuh kasur itu juga. Tak sampai 5 detik tangannya mendarat di atas kasur. Beliau berkata, kalian ngarang saja. Mana? Tidak ada getaran sama sekali. Adik dan kakakku saling berpandangan penuh tanya. Tapi tadi sudah coba kalian cari terus HP-nya? Suruh ibu sambil kembali mencoba menghubungi HP adikku. Tiba-tiba adikku berteriak. Ini kasurnya bergetar lagi Bu. Refleks tangan ibu langsung terulur ke arah kasur dengan cepat. Air muka ibu seketika berubah. Ia kayak ada getaran. Tangannya yang lain masih memegang HP yang terhubung dengan HP adikku. Dengan sigap, adikku meraba-raba badan kasur hingga ke bagian bawah. Oh iya, kasur adikku adalah spring bed dengan ukuran single. Sambungan telepon ibu di HP-nya terputus dan bersamaan dengan itu getarannya pun lenyap. Coba telepon lagi Bu, pinta adikku. Dan benar saja ketika ibu kembali menghubungi HP adik, getaran itu kembali muncul. Ada di dalam sini, beki adikku tiba-tiba. Aku yang tadi hanya termangu melihat tingkah mereka langsung bertukas. Di dalam kasur mana mungkin. Namun ketika aku disuruh untuk meletakkan telapak tanganku pada bagian bawah kasur, aku menjadi sedikit percaya pada keganjilan-keganjilan dan keanehan-keanehan ini. Bagaimana mungkin HP bisa masuk ke dalam bagian dalam spring bed di saat tak ada satu lubang pun yang menganga pada kasur tersebut. Dan lagi kasur itu 2 lapis. Sedangkan HP-nya berada di dalam lapis kasur yang kedua. Benar-benar tidak masuk di akal. Namun untuk membuktikan itu semua, kami harus melakukan sesuatu. Ibu menyuruhku untuk mengambil pisau di dapur.
Aku pun turun dan hampir terjatuh pada salah satu anak tangga. Ketika kulihat kelebatan bayang hitam yang biasa kulihat di ruang tamu, kini sedang melompat dari atas meja makan ke arah dapur lalu menghilang. Buru-buru langsung kuambil sebelah pisau dan kembali ke lantai atas. Saat itu aku melihat ibu, kakak dan adik tengah mengangkat lapis pertama kasur spring bed dan menyingkirkannya pada salah satu sudut ruangan. Lapis kedua kasur itu kemudian setengah dibalik sehingga bagian bawah kasurnya kini berada di samping. Ibu meminta pisau yang kubawa lalu mulai menyayat kain penutup di bagian bawah kasur. Pada bagian tepinya hingga cukup lebar untuk memasukkan tangan di dalamnya. Ketika sudah cukup, tangan ibu masuk ke dalam dan merogoh sesuatu. Ketika tangan kembali dikeluarkan, kami semua terkejut sewaktu melihat api adikku yang telah hilang berhari-hari. Kini tengah berada dalam genggaman tangan ibuku, dalam keadaan mati. Adikku langsung mengambil kembali HP-nya, sambil terus bersyukur pada Tuhan. Sementara aku dan kakakku masih termangu tak percaya. Benar apa yang dibilang orang pintar itu, ujar ibuku. Kami sudah tak paham. Dengan maksud perkataan beliau barusan, ibu menyuruh kami semua untuk turun dan berjanji akan menjelaskan lebih lanjut di ruang kejadian di ruang tamu tersebut. Jadi begini, kalian masih ingat dengan telur bebek busuk yang pecah di depan pintu rumah waktu itu? Kami semua mengangguk. Ya, itu kiriman, katanya sambil memegang sengaja dilempar ke rumah kita. Bukan telur bebek biasa. Ternyata di dalamnya ada semacam paku gaib yang tak terlihat. Kami semua masih terus terdiam mendengarkan penuturan ibu. Begitu telur pecah dan paku gaib jatuh di teras rumah kita, semua jin yang berada di dalamnya masuk ke dalam rumah ini karena telah ditugaskan untuk sengaja menggangguku. Adikku yang penasaran langsung memotong. Siapa yang melempar telur? Katanya masih kerabat yang tidak suka sama keluarga kita. Siapa pastinya? Orang pintar itu tidak mau memberitahu, jawab ibuku. Nah, walau tidak diberitahu dengan pasti, kami semua para anak-anak langsung menganggukkan kepala, tanda sudah paham. Ya, hampir sudah tidak mungkin salah kalau yang dimaksud pasti adalah keluarga saudaraku yang bertengkar hebat dengan keluargaku sewaktu kami masih tinggal di kompleks sebelumnya. Keluarga mereka saat itu memang banyak dicurigai para tetangga sedang mempraktekkan ilmu gaib. Bagaimana tidak, kehidupan keluarga mereka yang sebelumnya biasa-biasa saja seketika bisa menjadi kaya raya. Suaminya tidak bekerja, namun sang istri bagai toko emas berjalan yang selalu memakai berlapis-lapis perhiasan emas. Ketika sedang keluar rumah, bahkan belakangan pasangan tersebut dikenal sebagai rentenir kejam, dengan suku bunga tinggi yang tidak segan-segan untuk menyita harta para peminjam uang yang tak mampu melunasi ataupun membayar cicilan pinjaman tersebut. Nah, para tetangga juga terkadang melihat sang istri sedang menggandeng ataupun menggendong seekor tuyul, yaitu ditaruh di pundaknya ketika sedang berjalan-jalan keluar rumah. Tentu saja tidak semua orang dapat melihat makhluk yang tak kasat mata itu. Wah, ternyata mereka masih begitu dendamnya dengan keluarga kami, dalam pikirku. Apakah tuduhan kami salah ataupun benar, kami tetap yakin kalau keluarga mereka lah pelakunya. Masalah mereka tahu alamat baru kami dari mana, aku pun tidak tahu. Tapi dengan kelebihan yang mereka miliki, rasanya itu bukanlah perkara yang sulit. Itu sesuatu yang gampang kalau menurutku. Ibu melanjutkan ceritanya. Setiap uang ataupun barang yang hilang sebenarnya tidak benar-benar langsung hilang. Hanya akan diumpetkan dan jika kita mencarinya di seluruh bagian rumah pasti masih ada. Seperti HP-mu tadi, Ika, kata ibuku. Mendengar penjelasan ibu, aku langsung bertanya dengan penuh semangat. Kalau begitu, kamera digitalku juga masih bisa dicari sampai ketemu dong, Bu. Namun ibu menggeleng, memadamkan harapanku yang sedang berkobar saat itu. Sudah terlambat, kata orang pintar tadi. Sekarang yang masih bisa ditemukan hanyalah HP adikmu tadi. Karena walau memang hanya diumpatkan,
kalau uang ataupun barang yang hilang itu tidak segera dicari, maka beberapa hari kemudian mereka akan benar-benar lenyap. Jadi kalau memang tidak dicari akan benar-benar menghilang barang-barang kita. Seharusnya waktu tahu ada telur pecah itu harusnya langsung disiram pakai air kencing atau air seni untuk membatalkan sihirnya. Tapi sudah telat. Yang sudah masuk ke dalam rumah ini ya kuat-kuat saja, kata ibuku. Orang pintar tadi tidak bisa mengusirnya, lanjut ibu. Aneh, namun tak begitu aneh, karena memang sejak awal semuanya sudah aneh. Setelahnya, ibuku menyuruh kami untuk mengambil garam yang diperolehnya dari orang pintar dan menaburkannya pada setiap bagian depan pintu di rumah kami. Katanya untuk menangkal masuknya makhluk gaib lain yang kemungkinan akan menyusul dikirimnya lagi. Juga untuk mengurangi kemungkinan adanya kejadian yang akan membahayakan keluarga kami oleh makhluk-makhluk yang sudah berada di dalam rumah. Makhluk-makhluk ya karena memang jumlahnya lebih dari satu dan bervariasi. Kedepannya akan aku ceritakan satu persatu makhluk apa saja yang ada di dalam kamar kami, ungkap si penulis. Miliki serta tidak saling menuduh lagi jika ada uang ataupun barang yang kami miliki itu sudah hilang. Karena yang mengambil memang bukan di antara kami, melainkan makhluk gaib kiriman yang kini tinggal bersama-sama dengan kami di dalam rumah. Sejak saat itu aku selalu menggenggam HP-ku sepanjang hari ketika berada di dalam rumah. Ke dalam kamar mandi sekalipun HP pasti ku bawa. Bahkan ketika aku sedang tidur pada malam hari, HP selalu ku genggam erat dan ku tempelkan pada dada. Kemudian aku tidur dengan posisi tertelungkup yang berarti aku tidur sambil menindih HP. Begitu takutnya aku untuk kehilangan barang milikku lagi. Sejak saat itu juga aku menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Seperti tiap malam sebelum tidur aku pasti berdoa selama lebih dari 1 jam tanpa henti, meminta kemurahan hati Tuhan untuk senantiasa melindungi dan menjaga aku beserta keluarga selama tinggal di dalam rumah itu. Paling tidak supaya kami dapat melewati malam itu tanpa adanya gangguan yang berarti dari makhluk gaib yang ada. Nah, sepertinya anggota keluargaku yang lain juga melakukan hal yang sama. Selama beberapa hari ke depan setelah kejadian itu tak ada lagi kejadian kehilangan uang ataupun barang. Keluarga kami begitu senang karena nampaknya keanehan itu telah berakhir. Namun yang paling membuatku kesal adalah kini setiap sore hingga tengah malam, pintu kamarku yang menuju ke ruang makan jadi sering sekali diketuk-ketuk yang ketika pintu kubuka, tidak seorang pun kudapati di sana. Suatu malam sekitar jam 9 WIB, bunyi itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Bunyinya begitu jelas. Tapi percuma saja ku buka. Toh takkan ada orang di luar sana. Di rumah hanya ada kakakku dan aku saat itu. Yang lain sedang pergi ke rumah saudara sementara ayah belum pulang kerja. Tok, tok, tok. Bunyinya kembali terdengar. Karena merasa terganggu, aku pun berjalan perlahan mendekati pintu. Dengan mengendap-endap, aku berniat untuk mencari tahu siapa yang melakukan hal iseng tersebut. Mungkin saja itu kakakku yang sedang berusaha menakutiku. Walaupun aku sadar kalau bunyi ketukan itu pun tetap muncul saat aku sedang seorang diri di rumah. Aku tak dapat mengintip dari lubang kunci karena saat itu kunci sedang terpasang. Jika aku mencabutnya pasti akan menimbulkan bunyi. Dan pelakunya bisa keburu kabur karena mendengar bunyinya. Ketika ku tempelkan pada badan pintu, ingin memastikan bahwa bunyi ketukan yang aku dengar selama ini memanglah berasal dari depan pintu kamar. Tok, tok, tok. Nyaringnya bunyi ketukan sempat membuatku kaget. Getaran yang berasal dari ketukan sebuah tangan ke pintu kayu kamarku dapat begitu kurasakan, karena kedua tanganku menempel pada badan pintu. Aku terdiam cukup lama. Bunyi itu tidak muncul lagi. Saat aku hendak kembali ke kasur, tiba-tiba bunyi itu kembali terdengar. Dan tanpa menunggu ketukan tersebut selesai hingga 3 kali, aku langsung membuka pintu itu dengan cepat dan seperti biasa. Kosong.
Aku langsung mencari kakakku dan ternyata ia sedang menonton TV di ruang tamu. Di belakangnya kelebatan bayangan hitam yang biasa kulihat sedang melompat-lompat di atas kursi dan kembali menghilang kemudian. Tanpa berkata apa-apa kembali ke kamar, dan begitu aku menutup pintu, ketukan itu kembali muncul. Karena kesal aku langsung berkata, kalau mau masuk langsung masuk aja, jangan ketuk-ketuk terus. Dan setelahnya bunyi ketukan berhenti terdengar, paling tidak untuk malam itu. Nah, sore harinya, pada keesokan harinya, ibuku kembali menimbulkan suara gaduh. Aku keluar dari kamar dan menanyakan, ada apa? Beliau berkata bahwa setelah pulang dari warung membeli mie instan dan telur, beliau duduk di ruang tamu untuk menonton TV. Uang kembalian sebesar 62.000 diletakkan di atas meja. Pecahan uang 50.000 sebanyak 1 lembar, uang kertas 10.000 sebanyak 1 lembar, dan uang logam 1.000 sebanyak 2 keping. Sesaat setelah acara yang ditonton selesai, ibuku beranjak dari kursi. Hendak memasak mie instan karena memang sudah lapar. Begitu uang kembalian yang diletakkannya hendak ia ambil kembali, tepat di depan kedua matanya sendiri ia melihat tiba-tiba pecahan uang 50.000-nya itu lenyap seketika dan menyisakan hanya 12.000 saja. Ia segera mengambil uang kembalian yang tersisa dan tak henti-hentinya mengomentari serta mengutuk kejadian aneh yang baru saja ia alami tersebut. Mungkin ini untuk cerita horor kali ini. Sebenarnya masih ada panjang kelanjutannya sampai dengan menurut saya ini benar-benar sangat-sangat menyeramkan. Namun dikarenakan sangat panjang sekali, saya menanyakan ke kawan-kawan semua, kalaupun memang harus dilanjutkan part 2, part 3-nya, ya silahkan berikan komentar di kolom komentar. Sehingga nanti kalau memang banyak yang suka, maka saya buatkan ceritanya di part kedua. Nah, mungkin ini yang dapat saya ceritakan. Jangan lupa like, sub, komen, share kepada teman-teman semuanya. Terima kasih.